kita siap mau ibadah itu artinya kita siap untuk memuji Tuhan, berdoa buat Tuhan, ibadah sama Tuhan, ya. Kita menyatakan bahwa kita bersyukur hari ini kita bisa kumpul, sehat, badannya kuat, bisa nyanyi. Oke, baik. Mari kita mulai ya adik-adik ya, sama-sama ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap kami, layakan kami ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Pakai kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau bentuk kami menjadi seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Ayo Kak, abis ini kita harus siap lagi nih, lebih memuji menyembah Tuhan nih kita ya. Iya. Ayo adik-adik berdiri. Yang siap kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Lagu ini ya, satu lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi kita, siapa yang di sini yang senang tadi bilangnya senang ikut Tuhan Yesus? Kenapa senang ikut Tuhan Yesus? Karena saat kita ikut Tuhan Yesus akan menyerang kita ya Kak ya. Tuhan Yesus akan memberikan kita apa? Perlindungannya. Kita itu anak Tuhan Yesus pasti dijaga sama Tuhan Yesus yang jadi Bapak kita ya Kak ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya adik-adik. Oke Kak, habis ini kita siapkan lagi untuk Persembahan ya Kak ya. Siapkan untuk persembahannya. Yang baik, yang baik, sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bagi teman-teman yang memberi persembahan, teman-teman di rumah yang memberi persembahan bisa diberikan di QR tersebut dan yang ada di bawah ini. Terima kasih. Adik-adik kita boleh kembali ya. Kita siapkan hati mau mendengarkan firman Tuhan. Yang sungguh-sungguh ya.
Kita sungguh-sungguh berdoa minta Tuhan Yesus pimpin ibadah selanjutnya. Katakan haleluya Tuhan. Katakan kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima Ayo adik-adik angkat tangan kita, tutup mata, sungguh-sungguh kita katakan haleluya. Katakan haleluya Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Kami bisa kumpul di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mengenalkan Tuhan, berkati firman Tuhan agar setiap anak-anak dapat memakai firman Tuhan bisa mengerti kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hebat-hebat. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, luar biasa baik
Wah, sudah nyembah Tuhan, sudah berdoa semuanya hebat. Ada seorang laki-laki nih, laki-lakinya hebat, pinter, bisa bahasa-bahasa banyak, sekolahnya bagus, tapi dia tidak mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia nggak percaya tuh, siapa? Tuhan Yesus. Bukan juru selamat. Namanya ini Bapak Saulus. Namanya siapa? Bapak Saulus. Orang yang pintar, orang yang penuh hikmat, orang yang ahli-ahli di Alkitab tuh, Alkitab dia hafal, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Apa yang dia lakukan? Dia benci orang yang menyembah Tuhan Yesus. Boleh nggak benci? Nggak boleh. Tapi Bapak Saulus ini sangat benci. Lalu dia mulai ke kota-kota, ke daerah-daerah di mana yang ada anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus. Mereka akan masuk ke rumah-rumah, lalu mereka akan membunuh. Boleh nggak membunuh? Nggak boleh membunuh anak Tuhan. Tapi Saulus melakukannya. Jadi Saulus sangat benci Tuhan karena dipikirnya bukan juru selamat. Siapa di sini pengikut Tuhan Yesus? Siapa di sini murid-murid Tuhan Yesus? Nah, yang percaya Tuhan Yesus dikatakan murid-murid Tuhan Yesus. Oh, ini adalah pemberontak. Akhirnya Saulus melakukan hal-hal itu. Tapi satu kali, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada cahaya datang dari langit. Wah, cahaya itu datang ke Bapak Saulus ini. Si Saulus lalu jatuh. Pernah jatuh? Pernah. Enak nggak jatuh? Enggak, sakit. Iya, Bapak Paulus jatuh. Udah jatuh, Bapak Paulus bilang begini. Jatuh. Wah, jatuh nih. Lalu waktu dia mau bangun, kok dia nggak bisa lihat apa-apa? Kok dia nggak bisa kelihatan terang, nggak bisa kelihatan lampu? Itu namanya apa, adik-adik? Buta. Kalau nggak bisa kelihatan apa namanya? Buta. Dia nggak bisa lihat. Enak nggak bisa lihat? Enggak. Siapa yang bikin nggak bisa lihat? Tuhan. Saulus. Ada suara. Saulus. Lalu dia bilang, iya Tuhan. Dia panggil Tuhan. Siapa? Terus Tuhan bilang apa sama Saulus? Tuhan bilang apa? Aku adalah Tuhan Yesus yang engkau sudah aniaya. Iya. Adik-adik ngerti nggak apa aniaya? Enggak. Penderitaan. Tahu nggak penderitaan? Membunuh anak-anak Tuhan itu menganiaya nggak? Menganiaya itu namanya menganiaya. Jadi melakukan hal yang nggak baik ke temennya, ke saudaranya. Jadi adik-adik ingat, tidak boleh menganiaya. Ya, dijambak rambut temennya, adiknya didorong, itu namanya menganiaya bukan? Ditendang, itu namanya menganiaya. Rupanya Saulus ini suka. Saulus suka apa adik-adik? Suka membunuh. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu yang sudah menganiaya aku. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan dibunuh oleh Saulus. Iya enggak? Lalu apa yang terjadi? Saulus nggak bisa lihat. Lalu Tuhan bilang gini, pergilah ke kota. Aku akan beritahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Lalu Saulus pergi nggak ke kota? Dia ke kota. Dia pergi. Waktu dia pergi, dia nggak makan adik-adik 3 hari 3 malam. Kenapa dia nggak makan? Dia hanya nggak lihat. Bisa makan nggak? Bisa. Tapi Saulus tidak. Dia berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum. Yang dia lakukan hanya berdoa. Ngapain? Duduk. Ya, duduk berdoa. Lalu Tuhan berkata-kata kepada seorang, ya kan? Tuhan berkata kepada seorang. Dia bilang begini, pergilah ke tempat Saulus. Katakan kepadanya. Lalu bapak ini takut, nggak mau lah, nanti aku dibunuh sama Saulus kalau aku dekat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, aku menyuruh kau pergi, dan aku akan memakai Saulus menjadi alatku. Menjadi apa? Menjadi alatku untuk memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Lalu bapak ini pergi, tang. Bapak ini pergi menemui siapa? Menemui Saulus. Lalu Tuhan berfirman, suruh apa? Bapak ini menyembuhkan Saulus, menumpangkan tangan. Lalu dia bilang begini, kamu akan Tuhan pakai menjadi pemberita
Injil, menjadi pemberita juru selamat dimanapun kamu pergi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Bapak Saulus sembuh nggak? Matanya bisa melihat nggak? Bisa. Bisa. Tapi kan dia Mulai waktu itu Tuhan juga memberikan mujizat. Jadi adik-adik percaya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita siapa? Kita siapa? Kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi murid Kristus, anak Tuhan harus melakukan apa? perbuatan baik. Perbuatan baik. Lakukan apa lagi? Membaca firman Tuhan, melakukan tugas-tugas yang dari Tuhan. Di hidup kita udah belum? Kalau bangun pagi boleh ngambek nggak? Nggak boleh. Kalau bangun pagi boleh nangis dulu nggak? Boleh nggak? Kan kita murid Kristus, anak Tuhan, harus berbuat apa? Dengan tadi bilang baik sesuai dengan firman Tuhan. Waktu itu Tuhan memerintah Bapak Saulus ini untuk pergi memberitakan akan Injil. Karena apa? Bapak Saulus juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Saulus tadi pikir, apa sih ini anak Tuhan banyak banget. Sekarang yang percaya Tuhan banyak banget. Dia iri, dia sebel sama anak Tuhan. Dia benci. Karena apa? Waktu Roh Kudus dicurahkan, anak Tuhan banyak. Banyak orang-orang mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Banyak orang bertobat. Nah, Bapak Saulus ini benci, mau bunuh tuh semua. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan panggil Paulus menjadi siapa? Murid Kristus, alatnya Tuhan. Lalu apa yang dilakukannya? Dia pergi ke kota sana, dia pergi ke kota sini, dia ke Damsyik. Terus Dia menyembuhkan apa? orang-orang yang kerasukan. Kerasukan apa? Setan. Kerasukan setan. Menyembuhkan orang yang sakit. Waktu Saulus memberitakan firman Tuhan, dikatakan apa? Banyak anak-anak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang menerima juru selamat. Karena apa? Saulus itu sudah menjadi murid Kristus, sudah menjadi anak Tuhan. Jadi kakak mau kasih tahu kalian, harus dengar, harus sungguh-sungguh adik-adik. Menjadi apa tadi kakak bilang? Seperti Saulus. Menjadi apa? Murid Kristus. Ayo bilang, murid Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Siapa di sini yang mau? Ingat, bukan cuma di sekolah minggu kalian berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, mendengar firman Tuhan. Juga. Iya, harus dipraktek. Jangan di rumah bikin kesel mamanya. Mamanya marah-marah melulu. Boleh nggak? Atau omanya marah-marah melulu, atau adiknya marah-marah melulu karena cicinya nggak bener. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ayo, siapa yang menjadi murid Tuhan? Siapa yang menjadi murid Tuhan Yesus? Seperti siapa? Saulus. Seperti siapa Kalista? Seperti siapa? Sama-sama katakan, seperti Saulus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Memberitakan Injil, mengenalkan Tuhan Yesus, menjadi juru selamat. Jadi siapa di sini yang mau dipakai sama Tuhan? Seperti Saulus. Dia dipakai Tuhan karena dia penuh Roh Kudus. Siapa di sini yang mau penuh Roh Kudus? Roh Kudus saya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan main-main, dengan bolak-balik kalau dengar firman Tuhan, dengan pakai acara minum, dengar firman Tuhan gitu. Duduk nggak bener, duduk nggak rapi, nggak hormati Tuhan, begitu? Enggak. Tapi anak Tuhan yang mau jadi murid Tuhan, dengar, murid Tuhan nanti akan melihat Tuhan datang. Yang waktu Tuhan naik ke surga, yang lihat siapa adik-adik? Murid Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan datang, yang hanya bisa lihat adalah murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik mau jadi murid Tuhan Yesus? Kalau jadi murid Tuhan Yesus harus apa? Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Harus memberitakan. Gimana kak? Saya mau memberitakan Injil. Orang saya aja nggak sungguh-sungguh. Saya aja masih males. Saya aja masih suka marah-marah. Saya aja masih suka ngambek. Bisa nggak jadi murid Tuhan Yesus? Nggak bisa. Dengar Kalista, tidak boleh ngambek. Dengar Joy, tidak boleh ngambek. Dengar siapa Aiden, nggak boleh ngambek. Onil nggak boleh ngambek. Semuanya nggak boleh ngambek. Nah, jadi dengar, kakak mau seperti Saulus, mau
dipakai Tuhan loh adik-adik. Yuk, kita mau ayat hafalan. Yohanes 15 ayat 16. Bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. dengar. Jadi Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang pilih aku loh, tapi Tuhan yang pilih kita semua. Tuhan sayang kita nggak? Sayang. Sayang nggak? Sayang. Ayo, kita mau siap-siap ya. Jadi murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus. Yuk, oke, bangkit berdiri, adik-adik. Ayo, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini. Kami mau berkata sama Engkau. Kami mau katakan Tuhan, kalau kami sekali Yesus, kami akan tetap memilih Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau pakai kami seperti Saulus yang penuh Roh Kudus. Lalu kami akan memberitakan Injil karena kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini, untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk tempat, untuk gereja-Mu. Berkati gereja GBI Tanah Abang Tuhan. Berkati juga Tuhan gembala kami, bahkan Pak Niko, Ibu Hermin, bahkan seluruh wakil-wakil di GBI gereja kami. Bahkan berdoa juga untuk Pak Hiska Mintarjo, Ibu Lingling. Berdoa juga untuk seluruh keluarganya. Berdoa juga untuk Pak Freddy Buliana dan keluarganya. Tuhan, Kau yang berkati hamba-hamba-Mu ini ya. Engkau memakai mereka menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Urapi mereka dengan urapan yang baru ya. Tuhan Yesus, berkati juga kami semua yang datang hadir hari ini. Berkati sekolah kami, berkati Tuhan anak-anak-Mu dengan berkat kesehatan, damai, sejahtera, sukacita Allah. Bahkan berkati juga orang tua anak-anak-Mu juga Tuhan. Terima kasih untuk negeri kami Indonesia. Berkati ya Pak Presiden kami, wakilnya, dan seluruh menteri yang ada Tuhan. Kau memberkati pemerintahan kami di kota kami Jakarta, di bangsa kami Indonesia. Engkau pakai ya Tuhan sebagai alat-alat Tuhan yang luar biasa di bangsa kami. Kau berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami mau minta perlindungan Tuhan yang sempurna, damai sejahtera Tuhan sempurna. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Ayo adik-adik pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita Allah, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari hari ini sampai nanti Tuhan datang, Tuhan menjemput kita masuk dalam kerajaan surga dan hidup selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah terima berkat dan percaya berkata, amin. Yeay. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pasukan Kristus 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.